Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua dalam kondisi yang luar biasa, baik-baik saja. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Bapak begitu bahagia dan sangat bahagia dengan kehadiran dan kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Bapak yakin kalian akan selalu siap, lebih siap, dan sangat siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Anak-anak, mulai hari ini, esok dan seterusnya, dengan semangat kalian yang begitu hebat, hafalan kalian akan semakin kuat, ingatan kalian akan semakin dahsyat, memori saraf otak kalian akan lebih cepat dan hebat. Hanya kepada Allah lah kita bermunajat. Ingatlah, belajar saja tanpa berdoa itu sombong, dan sebaliknya, berdoa saja tanpa belajar itu bohong. Oleh karena itu, marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijani minad dhulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wa 'allimni asrar hikmatika ya rabbal alamin. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Orang yang beriman pantang untuk ingkar janji,
menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan atau kehancuran di dalam umat Islam. Tanda-tanda orang munafik sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut ini, yaitu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan atau amanah dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Muslim. Orang munafik itu akan ditempatkan di neraka paling bawah, sebagaimana disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di paling bawahnya atau keraknya neraka. Artinya kalau neraka itu yang paling bawah atau paling panas itu adalah neraka jahanam, maka itulah tempatnya orang-orang yang munafik. Orang munafik ini tandanya tadi, yang pertama adalah idza haddasa kadzaba, apabila ia berbicara, berkata, ia berdusta, suka bohong, artinya suka dusta atau suka berbohong. Ini salah satu tanda orang munafik. Janganlah kita jadi orang yang munafik dengan tanda-tanda tersebut. Dan tanda yang kedua, orang yang munafik itu apabila ia berjanji dia mengingkari, suka ngobrol janji, suka menyanggupi sesuatu akan tapi dia tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Nah, ini biasa di masyarakat terjadi, misalnya ketika menjelang pilkada atau pemilu, banyak calon-calon pemimpin yang mengkampanyekan janji-janjinya, namun ketika jadi dia tidak menepati. Dan yang ketiga, tanda orang munafik itu wa idza tumina khana, apabila ia diberi kepercayaan, diberi amanah, ia mengkhianatinya. Maka jangan sekali-kali kita ketika kita diberi amanah, diberi kepercayaan oleh orang lain, misalnya untuk menjadi pemimpin atau menjabat suatu jabatan, maka janganlah kita menggunakan jabatan atau kepemimpinan kita itu, amanah itu dengan jalan yang batil atau yang tidak sesuai dengan janji atau amanah yang diberikan. Berikut Bapak jelaskan beberapa contoh penerapan perilaku menepati janji. Misal, yang pertama di keluarga atau lingkungan di rumah. Misalnya kalian berjanji kepada orang tua untuk membantu membersihkan rumah, misalnya di hari Minggu, ya. Namun ketika hari Minggu kalian diajak untuk bermain bola oleh teman-temannya, main sepak bola di hari itu. Nah, tapi karena kalian sudah berjanji kepada orang tua kalian akan membantu mereka untuk membersihkan rumah, kalian harus membersihkan rumah dulu, menepati janji terlebih dahulu. Meskipun temannya telah mengajak kalian untuk bermain atau melakukan sesuatu.
Ya, janji yang pertama diucapkan, misalnya ada dua janji, janji pertama itu yang harus didahulukan, ya. Kalau waktunya bersamaan. Yang kedua, misal contoh di sekolah. Biasanya pada tahun-tahun awal tahun ajaran baru, seorang siswa menandatangani surat perjanjian, ya. Surat perjanjian ini itu termasuk surat perjanjian akan mentaati tata tertib sekolah. Maka siswa tersebut wajib hukumnya untuk mentaati tata tertib sekolah yang telah dia tanda tangani ketika awal masuk sekolah, tidak boleh melanggar. Dan yang ketiga, misal contoh menepati janji di lingkungan masyarakat, ya. Seringkali ya calon-calon pemimpin, calon kepala daerah menjelang pemilu, menjelang pilkada selalu mengkampanyekan janji-janjinya kepada masyarakat. Hal ini wajib mereka tepati ketika mereka telah terpilih menjadi pemimpin. Nah, itulah sebagian contoh untuk menerapkan perilaku menepati janji di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini tentang menepati janji Bapak cukupkan secara ringkas. Mudah-mudahan bisa jelas kalian terima. Namun sebelumnya Bapak ingin memberikan tugas hafalan kepada kalian, yaitu menghafalkan hadis tentang tanda-tanda orang munafik yang Bapak sebutkan tadi, yang berbunyi ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia diberi amanah, ia mengkhianati. Nah, hadis ini kalian hafalkan, nanti dikumpulkan berupa video di Classroom. Ya, Bapak cukupkan materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.